Baik teman-teman, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi yang pertama. Baik, analisis jalur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dalam sebuah sistem hubungan yang saling berkaitan. Proses ini dimulai dengan membangun model teoritis dalam bentuk diagram jalur atau path diagram yang menggambarkan arah dan jenis hubungan antar variabel. Selanjutnya, koefisien jalur dihitung untuk mengukur kekuatan dan arah pengaruh antar variabel. Dan yang terakhir, pengujian model dilakukan untuk menilai sejauh mana model tersebut sesuai dengan data empiris melalui berbagai indeks kesesuaian model atau goodness of fit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian sistematis mengenai penerapan analisis jalur dalam penelitian empiris. Oke teman-teman, materi yang pertama itu adalah teori analisis path. Analisis path ini pengembangan dari regresi berganda yang bertujuan untuk memberi estimasi besaran dan signifikansi hubungan sebab akibat dalam suatu set variabel. Analisis jalur ini sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Model ini digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran dan panah, di mana anak panah itu menunjukkan penyumbat. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar analisis jalur atau path analysis itu meliputi yang pertama ada linearity, yang kedua ada additivity, yang ketiga ada stalled data, yang keempat itu ada uncorrelated residual, yang kelima no correlation of disturbance terms. Selanjutnya yang nomor 6 itu ada multicollinearity, yang ketujuh itu recursiveness, yang kedelapan adalah correct model specification, dan yang kesembilan itu ada appropriate correlation input. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jalur atau patch diagram. Diagram jalur atau patch diagram adalah representasi grafis yang menjelaskan hubungan antara variabel dalam model analisis jalur atau pemodelan persamaan struktural yang biasa disebut dengan Structural Equation Modeling atau SEM. Diagram ini membantu memahami orientasi dan intensitas hubungan antara variabel yang diperiksa. Diagram jalur berfungsi sebagai alat visual yang penting dalam menggambarkan hubungan yang kompleks antar variabel dalam sebuah model penelitian. Melalui representasi grafis ini, peneliti dapat menyajikan struktur model secara lebih sistematis, sehingga mempermudah dalam memahami alur pengaruh, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berikut penjelasan tentang cara membangun dan membaca diagram jalur atau patch diagram dalam sebuah model analisis jalur. Ada 6 poin. Yang pertama itu identifikasi variabel dan hipotesis. Yang kedua itu gambarkan variabel dalam diagram. Ketiga, hubungkan variabel dengan panah. Keempat, tambahkan variabel residual. Kelima, tentukan koefisien jalur atau patch coefficient. Keenam, gunakan software statistik opsional. Langsung saja ya. Untuk selanjutnya materi koefisien jalur atau patch koefisien. Koefisien jalur atau koefisien adalah koefisien generasi garis standar yang menunjukkan pengaruh langsung suatu variabel bebas atau oksigen terhadap variabel tergantung atau endogen. Dalam model analisis jalur, koefisien ini mengukur seberapa besar perubahan satu unit pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan nilainya berkisaran antara min 1 sampai 1 dengan tanda positif atau negatif menunjukkan arah hubungan atau positif atau negatif. Koefisien jalur antara lain, yang pertama
mengukur pengaruh langsung antar variabel dalam model. Yang kedua, menilai kekuatan dan arah kehubungan linier atau variabel. Yang ketiga, mengukur pengaruh tidak langsung melalui variabel mediator. Yang keempat, memvalidasi model statistik dan mengukur kesesuaian model dengan data empiris. Yang kelima, menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam konteks kualitas. Langkah-langkah perhitungan koefisien jalur dalam analisis jalur antara lain. Yang pertama, menentukan model jalur. Yang kedua, mengumpulkan data dan menghitung korelasi. Yang ketiga, menghitung koefisien jalur. Yang keempat, menginterpretasikan koefisien jalur. Yang kelima, uji kebaikan model. Oke teman-teman, materi selanjutnya itu adalah pengujian model. Model yang pertama adalah model regresi linear berganda. Pengujian model PET analisis menguraikan model-model, di antaranya model regresi linear berganda, model mediasi, model gabungan antara regresi berganda dan mediasi, serta model kompleks. Untuk memudahkan kita mempelajari model-model dalam PET analisis, maka contoh-contohnya akan saya uraikan. Yang pertama, model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen exogenous, yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel dependen endogenous Y. Model tersebut mempunyai diagram jalur seperti gambar yang ada pada di sebelah saya, di mana X1 adalah variabel independen exogenous pertama, X2 adalah variabel independen exogenous kedua, dan Y adalah variabel dependen endogenous. Contoh kasus, riset ingin melihat besarnya pengaruh variabel kualitas produk dan iklan terhadap penjualan, maka X1 adalah variabel kualitas produk dan X2 adalah variabel iklan, sedangkan Y adalah variabel penjualan. Dalam terminologi analisis jalur, variabel kualitas produk dan iklan adalah variabel exogenous dan variabel penjualan adalah variabel endogenous. Selanjutnya, untuk materi model mediasi melalui variabel perantara. Oke, model yang kedua itu adalah model mediasi melalui variabel perantara atau intervening variable. Model kedua ini di mana kehadiran variabel Y itu sebagai variabel perantara akan mengubah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Z. Pengaruh ini dapat menurun ataupun meningkat. Model kedua ini diagram jalurnya itu seperti berikut ini, di mana X itu adalah variabel independen exogenous dan Y itu adalah variabel endogenous perantara, yang terakhir itu Z adalah variabel dependen endogenous. Untuk contohnya itu dalam rangka meningkatkan laba, sebuah perusahaan menjual produk dengan harga murah dengan mengabaikan kualitas produk itu sendiri. Hasilnya laba tidak meningkat, malahan semakin menurun. Apabila diterapkan dalam model kedua ini, maka variabel X adalah produk, variabel Y adalah variabel kualitas produk, dan variabel Z itu adalah variabel laba. Variabel produk ini mempengaruhi variabel laba melalui variabel kualitas produk. Poin ketiga, model gabungan antara model regresi berganda dengan model mediasi. Model ketiga dalam patch analysis merupakan penggabungan antara model regresi linear berganda dengan model mediasi, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung, direct effect, dan secara tidak langsung, indirect effect. Mempengaruhi juga variabel Z melalui variabel perantara, yaitu Y.
Dalam model ini dapat diterangkan sebagai diberi variabel X berfungsi sebagai variabel independen eksogenus terhadap variabel Y dan Z. Variabel Y mempunyai dua fungsi, yaitu variabel Z mempengaruhi variabel dependen endogenus. Fungsi pertama ialah sebagai variabel endogenus terhadap variabel eksogenus X. Fungsi kedua ialah sebagai variabel endogenus perantara untuk melihat pengaruh X terhadap Z melalui Y. Model ini mempunyai diagram jalur seperti yang di samping yang udah tertera di gambar, di mana Y adalah variabel independen eksogenus, Y adalah variabel endogenus dan sebagai variabel perantara. Z adalah variabel dependen endogenus. Contoh kasusnya yaitu dalam kasus ini variabel X adalah layanan, variabel Y adalah kepuasan, dan variabel Z adalah loyalitas pelanggan. Layanan pegawai secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan. Demikian pula layanan pegawai akan mempengaruhi kepuasan yang kemudian akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dan kata lain, layanan akan berpengaruh terhadap loyalitas setelah konsumen puas. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, model kompleks. Model keempat dalam path analisis ini merupakan model yang kompleks, yaitu variabel X1 secara langsung mempengaruhi E2 dan melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y. Sementara itu variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Dalam model ini dapat diterangkan sebagai berikut. Variabel X1 berfungsi sebagai variabel independen eksogenus. Terus variabel X2 mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama ialah sedang variabel endogenus terhadap variabel eksogenus. X1 fungsi kedua ialah sebagai variabel endogenus perantara untuk melihat pengaruh X terhadap Y2 melalui X2. Terus variabel Y2 merupakan variabel dependen endogenus. Variabel Y1 merupakan variabel independen eksogenus, di mana X1 adalah variabel independen eksogenus, X2 adalah variabel endogenus dan sebagai variabel perantara. Y1 adalah variabel independen eksogenus, Y2 adalah variabel endogenus. Contoh kasus untuk model di atas kita dapat membuat contoh sebagai berikut. X1 variabel kinerja pegawai, X2 variabel kualitas layanannya, Y2 variabel kepuasan pelanggan, Y1 variabel kualitas produk 1. Baik, mungkin segitu saja materi dari saya. Baik teman-teman, semua materi sudah kami paparkan. Saya akan membaca kesimpulan terlebih dahulu untuk closing statement. Path analysis atau analisis jalur merupakan metode statistik lanjutan yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan regresi linear berganda dalam mengkaji hubungan kompleks antar variabel, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Analisis ini memerlukan pemahaman yang kuat atas prinsip-prinsip dasar seperti linearitas, adilitas, tidak adanya multikolinearitas yang tinggi, serta validitas model yang memadai. Diagram jalur menjadi alat visual utama untuk menggambarkan struktur hubungan variabel, dan koefisien jalur digunakan untuk mengukur kekuatan serta arah pengaruh antar variabel. Selain itu, model uji melalui pendekatan statistik. Selain itu, model
model diuji melalui pendekatan statistik untuk memastikan kesesuaian antara teori dan data empiris. Mungkin cukup sekian.